액션 let's go 저 건물을 찾으러 Lah, hilang orang. Lah ya. Bernama Zakaria Fikri dan teman-teman saya Stop it. Get some help. tidak tahu urutan Gibran, Ibu Gibran. Ulang. Kok bisa deh? Lagi kan gua. Astagfirullah. Ulang, Jo. Ngelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di sini kelompok 6 dari mata kuliah Hukum Maritim. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi tentang zona teritorial dan zona tambahan. Baik, di sini saya Zakaria Fikri sebagai pemateri pertama dan di sini ada teman-teman saya yang akan menjelaskan materi-materi juga. Baiklah, untuk teman saya silakan perkenalan. Baik, saya perkenalkan saya Majiban Maulana, saya sebagai pemateri 2. Baik, saya Lutfi Felicia Putri Juharsa dengan NIM 401211084 sebagai pemateri ketiga. Saya Lola Sepitri dengan NIM 40121111012 sebagai pemateri keempat. Dan terakhir yaitu saya Arya Pramana sebagai pramateri ke terakhir, yaitu kelima. Baik, segitulah perkenalan singkat dari kami. Kemudian kami akan lanjut pada materi kami, penjelasan materi kami masing-masing. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali diri saya, yaitu Zakaria Fikri dengan NIM 4012111155. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari wilayah laut teritorial. Nah, baik, wilayah laut teritorial yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957. Hal ini dikenal dengan Deklarasi Juanda yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960. Setelah ada United Nations Convention of the Law of Sea atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Nah, meratifikasi di sini adalah menerapkan atau mengambil dasar hukum dari UNCLOS ini menjadi dasar hukum bagi terbentuknya undang-undang yang ada di Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Batas Teritorial yang disepakati adalah 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Baik, sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengertian laut teritorial. Menurut konvensi ini, bahwa laut teritorial merupakan wilayah laut yang dimiliki negara pantai dengan kedaulatan penuh, termasuk ruang udara di atasnya. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan antar negara yang saling berbatasan dengan laut teritorial yang tidak mencapai lebarnya 24 mil laut. Selanjutnya, berkenaan dengan wilayah laut teritorial, di dalam pasal 2 ayat 1 United Nations Convention on the Law of Sea atau yang sering lebih dikenal dengan UNCLOS
disebutkan bahwa the sovereignty of a coastal state extends beyond its land territory and internal waters, and in the case of an archipelagic state, is its archipelagic waters to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea, yang menunjukkan secara jelas bahwa kedaulatan negara pantai itu meliputi laut teritorial dan ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan penjelasan rekan saya tadi, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap laut teritorial. Yang pertama ada batas laut teritorial Indonesia mengikuti hukum internasional, yakni 12 mil. Ketentuan tentang laut teritorial Indonesia diatur lebih lanjut dalam pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Yang kedua ada negara Indonesia sebagai negara pantai juga berhak membuat aturan hukum untuk wilayah teritorial dan menegakkannya. Dan yang terakhir ada negara pantai diakui mempunyai kewenangan untuk mengadakan peraturan-peraturan di laut wilayahnya untuk melindungi kepentingan keamanan dan ketertiban serta kepentingan fiskalnya. Selanjutnya ada kewajiban Indonesia terhadap laut teritorial. Negara kepulauan berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional, penangkapan ikan, dan kegiatan lainnya yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu perairan kepulauan yang dahulunya merupakan laut lepas. Latar belakang munculnya zona tambahan. Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kewenangan sebagai negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS yang telah dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengharuskan Indonesia dalam mengatur lebih lanjut terkait dengan peraturan di zona maritimnya, yang salah satunya adalah zona tambahan yang dimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Penjelasan lebih lanjut yaitu mengenai pengertian zona tambahan. Menurut pasal 33 UNCLOS 1973 sampai 1982, zona tambahan merupakan zona maritim yang batas terluarnya ditentukan maksimum 24 mil laut di luar batas laut teritorial dari garis pangkal dengan referensi yang sama dalam pengukuran lebih lebar laut teritorialnya. Yaitu pada konsepnya, zona tambahan merupakan zona transisi negara pantai atas kedaulatan penuh pada laut teritorialnya dan kebebasan laut bebas. Dalam hal ini, kewenangan negara pantai atas zona tambahannya dalam melakukan pengawasan untuk mencegah dan menindak kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di zona tambahannya, yaitu terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama yaitu imigrasi, yang kedua sanitary atau sanitary, yang ketiga bea cukai, dan yang keempat fiskal. Selanjutnya ada larangan dalam laut teritorial, yaitu yang pertama ada melemparkan sampah atau limbah plastik ke laut, yang kedua ada mengganggu satwa laut yang dilindungi, yang ketiga ada melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yang keempat ada merusak terumbu karang atau ekosistem laut lainnya, dan yang kelima ada melakukan aktivitas nuklir atau pengujian senjata di perairan laut. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu pertama ada melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia yang merusak lingkungan laut. Dan yang kedua ada melemparkan anjungan minyak atau limbah bahan bakar laut ke laut. Dan yang ketiga ada menyebabkan kerusakan pada instalasi pengeboran minyak atau gas. Yang keempat ada membuang limbah radioaktif ke laut. Yang kelima ada mengganggu kapal asing yang berlayar melalui perairan zona laut teritorial. Dan yang terakhir ada melakukan aktivitas eksploitasi sumber daya alam laut
tanpa izin dari pemerintah. Hey, can you hear my heartbeat? My heart is like boom,